Hey guys, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, and welcome to channel Super Kevin. Pada video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang sebuah pengalaman pribadi dalam membeli ikan hias dari luar kota. Jadi ini pengalaman pertama ya, gue beli ikan. Itu dikirimnya dari Bandung. Sebelumnya ya beli deket-deket aja. Dan ini beli ikan dari Bandung ini, perjalanannya sudah 24 jam nih si ikan di dalam kantong. Dikirimnya kira-kira mulai dari jam 11, dari jam 11-an sudah mulai di packing, dan sekarang sudah lebih, jadi kira-kira udah 24 jam lebih sih, udah 28 jam mungkin kira-kira nih ikan ada di dalam kantong plastik. Nah nanti kita lihat apakah ikannya masih sehat-sehat, dan semoga sih ikannya benar-benar masih sehat. Oh ya, dan sebelumnya ini gue belinya di Gembala Goldfish. Dia belum ada toko online-nya, hanya dari Instagram. Dan yang enak itu sellernya ramah banget. Jadi awalnya gue masih nanya-nanya tentang ikan dan harganya, dan malah dikasih tahu ya sama sellernya cara miaranya, filternya pakai yang gimana, media-medianya. Jadi dijelasin semua sama si sellernya. Makanya setelah itu gue jadi yakin kalau beli di seller ini, sepertinya ikan-ikannya akan sehat. Karena dia selain seller, dia juga merupakan keeper untuk ikan-ikan ini ya, terutama goldfish. Nanti gue juga sedikit sharing cara apa yang harus dilakukan ya kalau kita beli ikan dari luar kota, kayak seperti proses aklimasi atau karantina gitu. Dan karena gue masih baru banget di dunia kayak gini, jadi info yang gue kasih tahu ke kalian itu berdasarkan dari info-info yang gue kumpulin dari channel-channel lain ya, dari artikel-artikel di website. Jadi kalau ada salah, tolong dikoreksi. Kita sama-sama belajar dan sharing ilmu tentang pengiriman ikan dan penanganan ikan hidup sewaktu sampai dari pengiriman, terutama dan pengiriman yang jauh ya, kayak ini contohnya dari luar kota. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung unboxing aja. Gue juga takut ikannya pada mabok. Kita lihat ya, semoga kondisi ikannya sehat semua. Aduh, gue berdoa semoga ikannya benar-benar masih sehat ya, masih hidup. Wow, guys, nggak kelihatan ya, kita keluarin. Ikannya masih lincah banget. Jadi ini packagingnya seperti ini ya, dapat ya. Oh, dapat stiker ini Instagramnya. Kalau kalian mau kepoin, video ini nggak ada endorse ya atau promosi. Ini pure pengalaman pribadi beli langsung ke Gembala Goldfish ini. Kita minggirin dulu kardusnya, dan ikannya masih sangat lincah guys. Bisa kelihatan kali ya di kamera ya, berenangnya masih lincah banget tuh. Untuk oksigennya juga masih cukup, masih segini, masih banyak ya. Jadi sekarang kita proses aklimasi dulu. Kalau kalian beli ikan di tempat lain itu kan kondisi airnya pasti berbeda, dan suhunya juga ditakutkan berbeda. Jadi nanti kalian ambil air dari kolam atau akuarium kalian, dan ikannya kalian taruh ember gitu, dan ikannya sama plastik-plastiknya kalian taruh dulu, jadi supaya suhu airnya sama. Oke, ini kita jalankan dulu proses aklimasinya. Dan setelah 15 menit ikannya sudah ditaruh di ini ya. Ini air yang tadi diambil dari akuarium, dari tank, supaya suhunya sama, aklimasi suhu. Sekarang kita angkat dan kita pindahin ke tank atau ember sementara.
Nah, di sini nanti kita lakukan aklimasi parameter kalau nggak salah ya namanya. Dan ini nanti tujuannya akan jadi tank untuk karantina. Sedangkan yang ini untuk sementara aja, untuk aklimasi parameter. Nah, di tank ini, di ember untuk aklimasi parameter, kita tuang semua airnya ya, yang dari plastik. Nah, ini kalian bisa lihat sebentar ya, gua angkat sedikit. Ini kalian bisa lihat guys, ikan kokinya lucu banget. Ini setelah menempuh perjalanan kira-kira 28 jam ya. Dari jam 11 kemarin siang sampai kira-kira jam 4 nih baru dibuka. Jam 4 lewat, ini ikannya masih seger dan lincah banget nih. Tuh lucu banget, buntel-buntel. Sekarang kita proses aklimasi parameter. Jadi nanti air yang dari sini kita buang kira-kira 50%-nya, dan kita tambahin air yang dari sini ya. Ini air dari akuarium sih, sama aja. Dari sini kita tambahin, kita oplos. Jadi mungkin kira-kira sekitar 10 menit atau sekitar 5 menit kita tambahin sampai perbandingannya kira-kira jadi segini lagi nih. 50% dari air ini kita ambil, dan kita tambahin lagi sekitar 50% dari air akuariumnya. Nah, ini kita buang ya airnya 50%, kalau bisa sama kotoran-kotoran ikannya kita ambil. Nah, ini lalu kita tambahkan air dari yang akuarium. Mungkin ini nggak usah sampai per 10 menit ya, kita tambahin, ini diisi aja sampai ya kira-kira ikannya bisa sedikit berenang ke atas gitu deh ya, nggak terlalu bawah. Ini sepertinya kebanyakan air itunya, kita tambahin lagi aja air dari plastik. Oke, kira-kira cukup. Dan jangan lupa dikasih aerator. Nah, ini aerator penting ya. Ini jangan lupa kalian taruh aerator di sini. Dan selagi kita menunggu proses aklimasi parameter air, kita juga bisa menyiapkan air di tank karantina. Itu kita tambahkan obat antibiotik seperti Elbayo atau pomade, dan juga jangan lupa untuk kita tambahkan garam ikan supaya pH-nya lebih netral. Oke guys, ini udah didiemin selama 1 jam. Ini proses yang aklimasi parameternya kalau nggak salah. Sekarang kita siap pindahin ikannya ini ke kolam atau ke tank ya, tank ember ini untuk karantina. Kita pindahin tapi hanya ikannya aja. Kita pindahin. Sebelumnya sekalian dicek apakah ikannya ada jamur atau kutu, atau nanti aja deh, tunggu dia sudah tenang. Dan usahakan sewaktu mengambil ikan koki itu kepalanya di depan tangan kita ya, karena ikan koki itu menurut yang gue baca dia berenangnya hanya bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Jadi kalau kita pegang gini juga ekornya tuh jadi nggak patah. Oke, kita pindahin ikannya. Lalu satu lagi. Ya, sudah dipindahin semua, dan ini aeratornya jangan lupa kita taruh di sini kira-kira 2-3 hari. Nah, ada info yang gue baca juga, air yang aslinya ya, yang dari plastik ini masih disimpan, karena ada satu video juga yang gue tonton,
itu katanya untuk air aslinya yang di plastik ini, kalau bisa jangan dibuang, disimpan dulu 1 hari. Jadi tujuannya itu nanti kalau ikannya ternyata di dalam kolam karantina ini atau di dalam ember karantina ini nanti dia stres gitu ya, mungkin diem aja, nggak berenang, itu nanti bisa kita langsung pindahkan lagi ke air yang bawaannya, air aslinya. Jadi ini kita simpan dulu aja untuk jaga-jaga. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau di sini ikannya udah lancar, berenang semua, lincah semua, nanti baru tinggal kita masukin ke akuarium. Oke guys, dan ini tepat di hari kedua. Kalau jamnya benar-benar tepat sekitar 48 jam ya, 2 harian itu udah kita masukin, udah gue masukin ikannya ke tank utama. Nya ada ini nih ikannya nih, 1, lalu ini 2, dan 1 lagi, nah itu tuh di belakang tuh yang mukanya belang. Dan tiga-tiganya di sini sehat semua. Jadi sebelum dipindahin juga dilihat di tank karantina, berenangnya juga udah pada lincah banget, udah naik ke atas ke bawah, dan badannya gua cek juga semua. Takutnya ada ini ya, takutnya ada kutu atau atau jamur, tapi nggak ada, semuanya bersih bagus, makanya berani langsung dicemplungin deh di hari kedua. Jadi gue nggak nunggu sampai hari ketiga untuk si ikannya ada di tank karantina, cukup 2 hari aja sudah lincah, udah kita masukin ke sana. Oke guys, jadi sekian dulu sharing gue untuk pengalaman pertama beli ikan dari luar kota yang pengirimannya jauh ya, sampai 28 jam. Yang bikin siang hari jadi deg-degan, ikannya ini apakah selamat sampai ke rumah, apakah masih sehat, apakah masih hidup. Tapi ternyata pas begitu buka tadi senang banget, ikannya semua masih pada lincah. Jadi kedepannya kayaknya nggak takut lagi kalau beli ikan yang jauh ya. Cuman nggak tahu deh kalau sampai ke luar pulau mungkin itu masih rada takut karena waktunya pasti akan lebih lama. Kalau masih dalam satu pulau, yang penting kalian juga perhatikan penjualnya. Minta juga video sebelum ikannya dikirim, kalian minta videoin dulu. Jadi kalian bisa lihat si ikannya itu selincah apa di aslinya. Kalau ikannya di dalam video itu sehat, berenangnya juga lincah, jadi kita juga lebih pede ya kalau untuk dikirim jauh-jauh ikannya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, please klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian. Dan akhir kata, Super Kevin, ciao!